Halo semua, kembali lagi berjumpa dengan saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alrisdo Aji Junior, NIM 19051214111 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud jaringan komputer itu. Jaringan komputer ialah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Selanjutnya, dan tidak ketinggalan pula yaitu tujuan jaringan komputer itu sendiri. Tujuan dibangunnya jaringan antar komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara jaringan komputer dan jaringan terdistribusi, yang pastinya itu sudah sangat berbeda ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer terpusat. Dari namanya pun pasti sudah bisa dibayangkan seperti apa contohnya. Dan ini contoh simpelnya dari jaringan komputer terpusat. Jaringan komputer kan terdiri dari user dan server. Pada jaringan komputer terpusat ini, masing-masing user akan terhubung kepada satu server yang sama. Maka dari itu dinamakannya terpusat. Jadi dari server yang satu ini, yang jadi pusat ini akan membagi data ke masing-masing user yang telah terhubung ke server tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan terdistribusi. Dari namanya pun kita pasti bisa membayangkan. Kalau terdistribusi berarti intinya itu pasti ada lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Dari contoh yang mudah ini kita dapat memahami. Sama dengan jaringan komputer terpusat, jaringan terdistribusi juga masih terdiri dari user dan server. Tapi yang membedakannya adalah pada jaringan terdistribusi terdapat server yang lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, terserah. Tapi yang intinya lebih dari satu. Saya mengambil contoh dua di sini ya. Pada jaringan terdistribusi, masing-masing user bisa terhubung ke server satu sama lain. Jadi tidak hanya terpusat pada satu server saja. Seperti contoh ini, user 1 ke server yang satu dan server 2, user 2 ke server 1 dan server 2. Jadi tidak terpusat, terbagi di masing-masing server itu tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan ialah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan ialah demi kemudahan pertukaran informasi. Macam-macam topologi jaringan. Topologi jaringan terdiri dari berbagai macam. Di antaranya, yang pertama ialah topologi ring. Ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran.
Selanjutnya, topologi star ialah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Selanjutnya, topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Yang keempat, topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Yang kelima, topologi hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Dan yang keenam, topologi linear. Topologi jaringan linear disebut juga topologi runtut. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada sistem titik yang terdapat dalam komputer. Sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi saya dapat menambah wawasan para pemirsa. Sampai berjumpa dengan saya di lain kesempatan. Terima kasih.